Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait manajemen supplier. Yang pertama, perbedaan sakti dengan aplikasi existing. Pada aplikasi sakti, data supplier hanya dapat dihasilkan secara mandiri. Data supplier yang telah disetujui KPPN, NRS-nya akan terisi secara otomatis. Kemudian, supplier yang dapat digunakan untuk transaksi adalah supplier yang sudah mendapatkan NRS. Pada aplikasi sakti, dapat menghasilkan ADK berupa pendaftaran maupun ADK yang digunakan untuk melakukan perubahan. Adanya monitoring proses ADK di SPAN, serta pendaftaran data supplier akan terkirim otomatis pada portal. Selanjutnya, tipe supplier. Supplier sendiri adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Untuk tipe supplier itu terdiri dari 7, kemudian untuk masing-masing penjelasan tipe supplier adalah pertama, Satker, tipe 1, merupakan supplier yang digunakan untuk jenis pembayaran yang sifatnya berhubungan dengan satker atau bendahara. Untuk tipe supplier 2 adalah penyedia barang dan jasa yang digunakan untuk pembayaran ke pihak ketiga yang berlaku secara umum dengan satu penerima. Kemudian, tipe supplier 3 adalah tipe pegawai yang digunakan untuk pembayaran yang sifatnya berhubungan dengan pegawai. Yang kemudian adalah tipe supplier 4 yang dimana tipe ini khusus digunakan untuk pengguna aplikasi SPAN. Selanjutnya, tipe supplier 5 adalah tipe transfer dana daerah yang digunakan untuk pembayaran yang berkaitan dengan bagi hasil ke daerah. Selanjutnya, tipe 6, penerusan pinjaman yang digunakan untuk pembayaran ke banyak penerima selain supplier pegawai, misalnya untuk pembayaran PPNPN. Selanjutnya, tipe supplier 7, lain-lain yang digunakan untuk pembayaran dengan jenis pembayaran transaksi khusus. Contohnya, pembayaran SPM KP atau kompensasi pajak. Selanjutnya, struktur data supplier. Yang pertama adalah header supplier yang memuat informasi atas jenis supplier, nama supplier, NPWP, dan kode satker untuk tipe supplier 1 dan 3. Kemudian, supplier address yang memuat informasi terkait lokasi supplier berada, misalnya alamat, kode pos supplier. Yang ketiga adalah supplier bank atau pegawai atau banyak penerima. Pada struktur data supplier ini memuat informasi terkait data perbankan, misalnya nomor rekening, nama pemilik rekening, kode dana bank, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelolaan supplier. Yang pertama adalah registrasi data supplier yang digunakan untuk melakukan pendaftaran supplier. Selanjutnya, update data supplier yang digunakan untuk mengupdate informasi atas supplier yang sudah pernah terdaftar. Kemudian, kita akan mempelajari terkait manajemen kontrak. Yang pertama adalah definisi dan tujuannya. Manajemen kontrak sendiri adalah kegiatan untuk mengelola data-data detail kontrak yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan pada SPAN. Pelaksanaannya memiliki 2 tujuan, yakni yang pertama adalah mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran, dan yang kedua adalah untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Untuk tipe kontrak terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kontrak tahunan, di mana kontrak ini adalah kontrak yang mempunyai rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesainya dalam 1 tahun anggaran yang sama. Kemudian terdapat kontrak tahun jamak, di mana kontrak ini memiliki rentang waktu pelaksanaannya antara tanggal mulainya dan tanggal selesainya berbeda tahun anggaran, dan pada setiap tahunnya dilakukan rilis kontrak. Dan tipe kontrak yang ketiga adalah komitmen tahunan kontrak tahun jamak, di mana pembuatan komitmen ini digunakan atas kontrak jangka panjang tertentu yang mengacu pada DIPA dalam kontrak tersebut. Selanjutnya, struktur data kontrak. Struktur data kontrak terdiri dari 4. Yang pertama adalah header kontrak, di mana memuat informasi umum terkait kontrak tersebut, seperti identitas rekanan dan data kontrak. Kemudian terdapat baris kontrak atau line kontrak, yang digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak, seperti sumber dananya, cara penarikannya, dan akun yang digunakan. Yang ketiga adalah struktur jadwal pembayaran, yang digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran atau pembayaran tersebut. Dan yang terakhir adalah distribusi, yang digunakan untuk mencatat detail TOA yang akan digunakan pada data kontrak tersebut. Kemudian, pengelolaan data kontrak. Pengelolaan data kontrak terbagi 3. Yang pertama adalah registrasi data kontrak, yang digunakan untuk mendaftarkan data kontrak yang baru. Kemudian terdapat addendum data kontrak yang digunakan untuk melakukan perubahan atas data kontrak yang sudah pernah didaftarkan. Dan yang ketiga adalah hapus data kontrak yang digunakan untuk melakukan penghapusan atas data kontrak yang pernah direkam. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait perbedaan sakti dan aplikasi existing mengenai pengelolaan data kontrak, di mana pada aplikasi sakti
Nomor CAN akan terisi otomatis setelah data kontrak tersebut mendapat persetujuan dari KPPN. Yang kemudian, pada aplikasi Sakti, data supplier yang digunakan hanyalah data supplier yang telah mendapatkan NRS. Pada aplikasi Sakti, terdapat monitoring proses ADK. Selanjutnya, pada aplikasi Sakti, pendaftaran data kontrak akan terkirim secara otomatis melalui portal. Kemudian, pada aplikasi Sakti, ADK SPM akan membawa informasi detail kontrak yang dibutuhkan, seperti nomor CAN dan nomor lain. Dan yang terakhir adalah pada aplikasi Sakti, realisasi data kontrak berdasarkan SP2D-nya. Selanjutnya, pencatatan BAST. Di mana perekaman BAST itu digunakan untuk merekam informasi berita acara serah terima barang dan jasa. Untuk BAST barang, informasi barang yang harus direkam hanya sampai dengan sub-sub kelompok barang serta harga satuannya. Informasi BAST akan dijadikan dasar bagi modul persediaan atau modul aset tetap untuk melakukan pendetilan. Informasi BAST juga akan dijadikan dasar bagi modul pembayaran untuk membuat SPP kontraktual, non-kontraktual dengan BAST, dan atau SPBY. Akan terbentuk jurnal ketika pengguna aplikasi Sakti melakukan perekaman BAST. Untuk jenis BAST yang terdapat pada modul komitmen Sakti adalah BAST kontraktual, BAST dengan bank garansi, BAST non-kontraktual, penerimaan barang jasa UP tunai, penerimaan barang jasa KKP, penerimaan barang jasa falas, penerimaan barang jasa hibah kas, dan yang terakhir adalah penerimaan barang jasa hibah, barang jasa surat berharga. Selanjutnya adalah konfirmasi capaian output. Komponen perekaman data konfirmasi capaian output pada aplikasi adalah yang pertama, realisasi volume keluaran atau RVRO, yang sifatnya adalah mandatori atau wajib, di mana ketentuan umumnya adalah untuk penginputannya, angka kumulatif maksimal sebesar 3 kali target. Yang kedua adalah progres capaian output, yang juga sifatnya adalah mandatori atau wajib, di mana ketentuan umumnya adalah yang pertama, angka kumulatif maksimal sebesar 100%, dan akan terdapat warning box apabila terdapat kondisi anomali kuantitatif. Yang ketiga adalah keterangan, sifatnya mandatori juga. Ketentuan umumnya adalah maksimal diisi 365 karakter dan kemudian informasi yang diisi agar memenuhi kriteria keterangan yang memadai. Dan yang terakhir adalah referensi, di mana referensi ini hanya akan muncul apabila terdapat kondisi anomali kuantitatif. Demikian penjelasan mengenai pengenalan modul komitmen. Pada video selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari pengenalan modul pembayaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.